kecil, saya sering melihat ibu saya memasak rebung dengan olahan yang begitu-begitu saja, dan itu membuat saya bosan. Dan setelah ditelusuri, ternyata di Kabupaten Mandailing Natal terdapat potensi alam yang melimpah, terutama rebung. Namun, masih sangat jarang digunakan. Pertanyaannya, kenapa rebung tidak dimanfaatkan dengan begitu baik? Padahal rebung kaya akan gizi. Analisis data menunjukkan meskipun rebung segar mengandung 92,1% air, tetapi kandungan nutrisi dan serat pangan tetap tinggi. Dalam 100 gram rebung mengandung 3,5 gram protein, 0,4% lemak total, 4,5% karbohidrat, dan 3,2% serat pangan. Dengan kandungan tersebut, rebung rentan mengalami pembusukan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bahwa rebung memiliki potensi besar untuk menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Dengan kita paham soal ini, kita dapat mengatasi masalah minimnya pemanfaatan rebung dan menciptakan produk bernilai tambah yang sesuai dengan selera konsumen dan kebutuhan konsumen. Menurut data dari Jurnal Publikasi Publik dan Bisnis, sebagian besar rebung hanya dijual dalam bentuk mentah atau diolah secara tradisional, tanpa adanya inovasi yang signifikan, sehingga nilai ekonomisnya belum maksimal. Septiandika dan Fitria 2020. Produk ini hadir sebagai solusi untuk memanfaatkan rebung yang masih sangat jarang digunakan. Pengembangan produk ini berfokus pada cemilan yang sehat dan lezat dengan promosi yang intensif dan strategi bisnis yang matang. Mengapa produk ini diperlukan? Produk ini hadir sebagai solusi cemilan yang sehat dan lezat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Produk ini memiliki nilai kesehatan, ekonomis, dan berpotensi besar untuk menjadi cemilan yang populer. Produk ini di bisnis ini tidak hanya memanfaatkan rebung, tetapi juga memberdayakan siswa, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Mandailing Natal yang tingkat penganggurannya sekitar 20%. Produk ini memiliki keunggulan dengan kemasan yang menarik dengan dua pilihan. Yang pertama yaitu ekonomis menggunakan plastik mica, dan yang kedua yaitu menggunakan dengan versi premium menggunakan kertas berpindu. Produk ini hadir dengan berbagai varian rasa, sehat, dan tahan 8-12 bulan, menjadikan cemilan ini memiliki pasar yang sangat luas. Nilai produk ini diambil dari akronim GAUL 4. Yang pertama yaitu gizi yang seimbang, mengandung vitamin, mineral, dan serat pangan yang tinggi. Yang kedua yaitu aman dan alami, tanpa bahan kimia berbahaya dan pengawet sintetis. Yang ketiga yaitu untuk kesehatan, rendah lemak dan rendah kalori, cocok untuk pencernaan. Yang keempat yaitu lezat, nikmat, dan ramah lingkungan. Yang kelima yaitu nutrisi optimal, mengandung vitamin B, serat, dan mineral. Yang keenam yaitu organik, minim pestisida, dan ramah lingkungan. Yang ketujuh yaitu dibuat dengan dedikasi, proses produksi sesuai dengan standar. Yang kedelapan, eksplorasi rasa, memiliki berbagai varian rasa, gurih, pedas, dan manis. Yang ke-9 yaitu bebas dari bahan berbahaya, tanpa MSG, pewarna buatan, dan bebas dari pengawet sintetis. Yang ke-10 yaitu aman dan berkualitas, memiliki kemasan yang praktik, yang fungsional dan menarik. Dan yang terakhir yaitu terpercaya, berstandar keamanan pangan yang dengan label gizi yang jelas. Adapun struktur organisasi dari produk kami yaitu direktur utama yang mengambil keputusan strategis, mengawasi tim staf dan manajer, dan yang terakhir membangun hubungan eksternal. Yang kedua yaitu manajer produksi, mengkoordinasikan tim dan mengevaluasi setiap proses produksi. Yang ketiga yaitu manajer pemasaran, mengatur strategi pemasaran dan menjalin hubungan dengan distributor. Yang keempat yaitu manajer keuangan, mengelola arus kas dan melaporkan keuangan. Yang kelima yaitu
Tahap produksi melakukan proses produksi yang sesuai dengan standar. Yang keenam yaitu staf keuangan, staf pemasaran, dan melayani pelanggan. Oke, selanjutnya, pada poin pesaing, kami memperhatikan dua permasalahan penting yang harus digarisbawahi. Yang dimana yang pertama adalah membuat list siapa saja para pesaing kami ataupun produsen keripik selain dari kami. Dan yang kedua adalah memantau dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan persaingan yang berada di pasaran. Dengan itu, kami bisa mempersiapkan sejauh mana dan berkembang apa pemasaran yang ada, sejauh apa dan menarik apa produk yang kami buat. Sebab produk kami ini baru saja dibuat atau dibanding dengan para produsen-produsen lain yang sudah lebih awal dan berpengalaman berada di pasaran. Berbeda dengan kami baru saja turun di lapangan. Akan tetapi, dengan mengevaluasi, menganalisis, kami bisa mempersiapkan produk kami ini untuk bisa bersaing dengan produsen-produsen lain. Dengan ini juga, sehubungan ini juga, kami bisa menganalisis sejauh mana perkembangan pasar, perkembangan tren, kebutuhan konsumen, dan yang paling penting adalah yaitu cara kami ataupun cara lawan untuk bagaimana cara produsen-produsen lain untuk menjualkan barangnya ataupun strategi apa yang dipakai oleh produsen lain, dan itu harus lebih berada di atas dan kami harus berada lebih tinggi dibandingkan para produsen-produsen lain karena kami baru saja turun di lapangan. Dan sehubungan dengan itu, kami juga setuju dengan yang dikatakan oleh Bu Solehati pada tahun 2018, yang dimana beliau berkata, pemahaman mendalam tentang persaingan dapat memaksimalkan pengusaha dalam mengelola usaha tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, kami harus lebih awal. Seperti yang saya katakan tadi, kami harus memahami pemahaman tentang pasaran ataupun persaingan yang berada di pasaran yang akan kami masuki. Dan kami juga harus memiliki daya tarik, yang dimana itu adalah penggabungan cita rasa rebung yang masih jarang dipakai ataupun diproduksi oleh produsen-produsen lain, digabungkan dengan cita rasa yang modern. Dengan ini kami bisa dengan ini kami yakin kami bisa mengalahkan para produsen-produsen lain. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tahap analisis kelayakan usaha. Pada tahap ini, kami akan menjelaskan poin-poin penting mengapa usaha keripik rebung lebat layak dijalankan. Yang pertama adalah pasar dan pemasaran, yang mana segmen utama dari produk keripik rebung lebat sebagai konsumen cemilan sehat dari berbagai kalangan. Dengan target utama produksi yaitu adalah generasi muda dari umur 15 sampai 35 tahun, terutama pecinta produk kuliner tradisional modern. Yang kedua adalah strategi marketing 7P. Hal ini akan kami lakukan upaya pendekatan produk kepada para konsumen. Yang pertama adalah produk berkualitas. Dengan kualitas premium, produk ini menawarkan value sendiri sehingga mampu bersaing di pasar-pasar cemilan tradisional lainnya. Yang kedua adalah harga yang kompetitif. Dengan harga yang relatif murah sehingga masyarakat dari kalangan bawah, menengah, dan atas mampu untuk membeli dan mengkonsumsi produk ini. Yang ketiga adalah promosi. Kami juga melakukan promosi melalui via media sosial, influencer, dan juga event kuliner lokal. Sehingga ini akan membantu memperluas jangkauan pasar kami, dan juga kami akan berupaya meningkatkan pemasaran kami melalui marketplace seperti Shopee Food dan juga GoFood. Dengan era sekarang yang serba digital, yang serba online, sehingga dengan ketersediaannya produk ini di Shopee Food dan juga GoFood, maka konsumen mampu membeli produk ini dengan lebih mudah. Yang keempat adalah distribusi di toko oleh-oleh
dan juga e-commerce. Yang kelima adalah tim yang terlatih. Yang keenam dengan proses higienis. Yang ketujuh adalah dengan kemasan yang elegan. Poin yang ketiga adalah aspek teknis, yang mana produksi utama produk ini bertepatan di Kelurahan Laur Lembang. Dengan bahan baku rebung yang mudah tersedia, ini diproses dengan menggunakan alat tradisional dan juga modern dengan kapasitas fleksibel. Poin yang keempat adalah aspek manajemen, yang mana produk ini dikelola oleh milik sendiri dan juga tim kecil dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dengan sistem pencatatan sederhana. Yang kelima adalah aspek keuangan, yang mana ini menyangkut pada modal awal untuk alat, promosi, kemasan, dan juga surat izin. Dengan biaya operasional yang terjangkau, maka BEP diperkirakan tercapai dalam waktu 6-12 bulan. Poin yang keenam adalah aspek hukum dan juga lingkungan, yang mana produk ini memerlukan surat izin NIB, PRT, dan juga sertifikat halal dengan limbah minim dan juga mudah dimanfaatkan. Dengan poin-poin yang sudah kami jelaskan di atas, maka usaha keripik rebung Lebal layak dijalankan karena yang pertama itu adalah pasar besar dan tren cemilan sehat meningkat. Yang kedua, bahan baku yang mudah tersedia. Yang ketiga adalah potensi keuntungan yang tinggi dan distribusi yang luas. Yang keempat adalah aman secara hukum dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya adalah pengembangan usaha, yang mana kami akan berupaya menambah varian rasa terbaru untuk meningkatkan produk ini dan juga melakukan promosi melalui media sosial guna untuk memperbesar produksi. Yang selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya, yang mana dalam menjalankan bisnis keripik rebung kalau debat, tentunya pemahaman mendalam tentang anggaran biaya sangatlah penting. Hal ini akan membantu kelangsungan bisnis dan juga mengoptimalkan keuntungan. Berikut adalah data rancangan anggaran biaya dan juga bisnis modal kampas yang sudah kami sediakan. Baik, sekianlah presentasi proposal usaha kami. Kami ucapkan terima kasih.